Halo semuanya, kembali lagi di acara Bincang Bintang. Di acara kali ini saya ditemani teman-teman dari Amas, yaitu ada Kak Arya selaku ketua dan juga Kak Dimas selaku humas dari Amos. Oke, sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya ini dari kakak-kakak memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari Kak Arya. Oke. Silakan. Halo teman-teman, nama saya Arya Sultanaya. Saya selaku ketua MOS di Amikom Surakarta. Saya Dimas, biasa dipanggil Kremus kalau sama teman-teman, dan saya menjabat sebagai humas di Amos. Baik, terima kasih Kak Arya dan juga Kak Dimas. Untuk pertanyaan pertama ini, apa itu Amos? Amos itu sendiri kan dari singkatan Amikom Musik Organization Jakarta. Jadi kayak kita tuh bergerak di bidang musik gitu, semua tentang segalanya tentang musik gitu. Ya, kira-kira. Oh, jadi Amos itu singkatan dari Amikom Musik Organization Surakarta. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, adakah visi misi dari Amos itu sendiri? Kalau visi misi sendiri pasti setiap UKM pasti ada ya. Cuma kalau UKM Amos ini lebih ke arah visi misinya itu biar bisa dikenal oleh masyarakat luas di luar kampus. Utamanya sih kita untuk UKM Amos sendiri pasti lebih ke arah untuk memperkenalkan UKM ini ke kampus-kampus lainnya. Nggak cuma juga di masyarakat, tapi tetap Amos itu harus dikenal ke lebih pentingnya ke kampus-kampus lain, entah itu ke UNS ya atau UNJ atau dan lainnya sebagainya. Oke, jadi visi misi utama Amos yaitu biar bisa terkenal ya Kak? Betul. Dari masyarakat. Intinya seperti itu. Dari masyarakat maupun kampus lain. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya nih, Kak, apa saja kegiatan dari Amos itu? Kegiatan dari Amos itu banyak ya, ada proker dan kita juga ada kumpul setiap minggunya juga. Untuk kemarin untuk proker sih ada lomba solo vokal dengan tema Valentine juga, dan kedepannya masih ada banyak proker-proker lain juga. Kalau untuk kegiatan tiap minggunya paling ya kayak kita jamming biasa, nyanyi. Kalau misalnya ada yang mau belajar gitar atau apa itu ya kita ajarin. Kalau enggak nanti kita biasanya mungkin sebulan sekali itu nanti ke studio. Jadi Oke, jadi kegiatan Amos itu ada banyak ya guys. Ada yang namanya kumpul rutin setiap minggu, dan juga ada kemarin sempat membuat lomba memperingati Valentine guys, ya. Ya, betul. Dan juga kalau misal ada anggota-anggota Amos yang tidak bisa musik tertentu bisa diajari. Betul. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, adakah prestasi yang sekiranya pernah Amos capai baik itu dari divisi sekarang maupun yang lain, yang kemarin-kemarin itu? masalahnya Iya. Kalau prestasi sendiri, kalau di masa jabatan saya yang baru ini belum ada ya, nggak tahu kedepannya, semoga aja ada, insya Allah. Tapi kalau yang info saya dapat dari penjabat-penjabat terdahulu, pasti yang berkesan sih seperti kayak ya itu tadi dia Amos ini dikenal banyak masyarakat dan kampus, ya, sering tampil, sering mengisi acara, sering membantu kampus-kampus lain untuk melakukan pensi dan lain sebagainya. Dan juga nggak cuma di kampus-kampus sih, sebenarnya di kafe-kafe juga pernah. Jadi itu tadi, untuk saat ini saya ingin mengembangkan itu lagi, dan dari selanjutnya nanti saya semoga aja bisa untuk memotivasi teman-teman adik tingkat untuk yang selanjutnya, memotivasi biar Amos ini harus bangkit lebih baik lagi. Banyak. Oke, berarti untuk prestasi Amos sekarang ini itu sering tampil-tampil di beberapa acara-acara
lain di luar kampus itu ya Kak? Iya, Tidak hanya mendirikan lomba-lomba, tapi juga Amos itu mengikuti beberapa event-event yang ada di luar kampus. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, kan Amos itu kan tadi ada beberapa ada visi misi kegiatan dan juga lain sebagainya ya Kak. Mungkin untuk teman-teman di luar sana ini Kak yang sekiranya mau join ke Amos, adakah syarat-syarat yang harus di dipenuhi ya yang dipenuhi supaya bisa join ke Amos, baik itu mungkin harus bisa nyanyi, harus bisa main alat musik dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya syarat-syarat tuh nggak ada, semuanya tuh tergantung mereka mau apa enggak. Minatnya kan sama, misalnya mereka minat musik atau minat ya ingin belajar alat musik atau gimana, tinggal join aja, nggak bisa apapun ya nggak apa-apa, nanti kita ajarin. Kalau misalnya pengen bisa gitar atau bisa apa nanti pasti diajarin. kita ajarin juga. Ya gitu sih, nggak ada syaratnya dan semuanya welcome, semuanya bisa masuk ke Amos. Ya berarti untuk bisa ke Amos itu bebas dari segala pihak ya. Iya, bisa. Selama itu mahasiswa Amikom Surakarta. Iya. Lebih ke minat sih Mas. Ya. Oke, tadi kan kita sudah berbincang-bincang tentang mengenai Amos ya Kak. Mungkin dari saya mau sedikit bertanya nih Kak mengenai diri kakak ini. Kenapa? Contohnya ini Kak Arya, kenapa kok bisa masuk ke UKM Amos dan juga terpilih menjadi pemimpin Amos itu bagaimana ceritanya? Oke. Untuk pertama-tama kan kenapa saya berminat ke masuk UKM Amos? Pertama saya bukan suka, saya hobi di rumah atau di luar pun kalau sama teman-teman nongkrong main gitar, itu pertama. Kadang juga suka nyanyi nggak jelas walaupun suaranya ya agak seperti serak-serak banjir gitu ya. Ya itu sih. Terus juga masuk Amos ini kan juga biar mengasah juga lah ibaratnya, mungkin mengasah vokal dan juga skill bermain musik saya gitu. Terus yang kedua, kenapa saya berminat sebagai sebagai ketua di UKM Amos, karena ya saya mungkin salah satunya ini saya dinilai atau dengan kakak kating sebelumnya saya lebih berpotensi dalam sebagai ketua atau pemimpin. Jiwa kepemimpinannya mungkin besar. Pede ya Anda? Ya sangat pede sekali ya, pede itu harus baik dulu. Kalau Anda tidak pede ya gitu lah. Saya tuntut ya. Jadi ya intinya seperti itu sih, maksudnya kalau minat dari diri saya sendiri ya saya memang minat untuk sebagai ketua. Dua juga emang dari penilaian dari kakak-kating yang lainnya, kalau emang saya itu emang bisa sebagai pemimpin, percayalah. Oke, berarti alasan kakak masuk ke Amos itu karena keinginan kakak sendiri dan juga untuk menjadi ketua itu atas pembinaan dari kating-kating sebelumnya ya Kak? Betul. Oke, untuk Kak Dimas ini mungkin bisa. Kalau saya sendiri diajak sama Arya, saya masuk Amos ya. Saya belum ikut UKM apa gitu, terus bingung juga mau ikut UKM apa kan. Terus akhirnya Arya ini datang kan ke kos, ngajakin ikut Amos dan ya akhirnya masuk. Terus tiba-tiba loh kok saya jadi humas gitu kan. Ya kayak kalau jadi humas itu tiba-tiba aja. Tiba-tiba ditunjuk jadi humas ya udah. Iya. Ya udah enggak tahu tiba-tiba jadi humas ya. Tiba-tiba langsung ditunjuk. Tiba-tiba ditunjuk ya udah. Oke, mungkin itu aja sih. Oh ya, ada tambahan lagi nih, musik favorit dari kakak ini apa? Genre musik dan juga nama musiknya. Oke, kalau saya sih sebenarnya enggak seperti genre rock atau apa. Saya itu lebih ke arah random sih. Jadi maksudnya kalau lagu maksudnya genre musik, misalkan genre pop, ada beberapa kayak mungkin Vera atau lagunya Rocket Rockers dan apalah itu yang mungkin berhubungan dengan pop, saya suka.
Terus kalau misalkan ada lagu atau lagu yang tentang genrenya Hindia, Hindi, entah itu Hindia, entah itu daun jatuh dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan Hindi itu. Anak Hindi banget lah gua anjir. Kopi ya pokoknya. Iya man. Kopi baru maghrib. Sama udut kan ya. Ya intinya saya kalau genre itu lebih ke arah apa ya? Random ya. Menurut saya itu bagus, keren, saya suka, saya latih nyanyi bisa gitu. Jadi nggak yang bertahu. Tapi kalau paling suka sih pop, karena saya lebih ngarah apa ya? Ngefans. Saya punya fans sendiri nih. Siapa nih? Fan band musik yang paling saya suka tuh Noah. Noah. Iya. Oke. Ya walaupun nggak semua lagu-lagunya nggak hafal ya, cuma saya sangat terkesan sama Noah tuh dari dulu, dari zaman yang terpen. Contoh lagunya apa? Contoh lagu yang paling suka dari Noah itu? Banyak sih, cuma ya itu tadi apa ya, kalau salah satunya apa ya, seperti kemarin itu ada, atau Langit Tak Mendengar, atau Topeng kan lagu zaman dulu yang paling legend tuh ya. Terus Maha Sejakmu gitu, dan semakin beriringnya berjalannya waktu, Noah tuh kayak mengeluarkan inovasi apa ya, kayak dia lagunya itu aransemennya selalu dirubah, dan mungkin saya mengikuti zaman ini. ya mungkin ya dan kerennya lagi aransemennya itu semakin keren gitu. Jadi peminatnya dan fans-fansnya mungkin juga makin wah keren sekali gitu. Oke, dari Kak Dimas ini mungkin ada genre lagu favorit? Genre koplo. Tapi selain koplo ya, kalau biasanya di rumah itu rap mungkin rap opang dan metal. Bisa dipraktekkan nyanyi nggak? Rap contoh-contoh Rap yang mungkin saya paling suka sih itu ya, Rich Brian yang Deadstick, kalau enggak Eminem yang featuring Rihanna yang That's the Way You Lie, itu koplo banyak ya. Jadi itu aja sih. Mungkin bisa dicoba salah satu dari kakak ini yang mau menyanyi lagu favorit. Ya pasti tidak full ya, karena kan nanti copyright dari pihak. Iya sih betul. Cuma ini suaranya lagi nggak biasa aja. Iya. Susah ya. Susah. Bukan namanya nih guys. Cuma ya itu. Sedikit aja, nggak bisa. Lagu musik Satu Singgi apa ya? Aku singgi. Aku izin. Misalnya di sang gitar ini atau gitar satu. Bawa tak dibawa kita lagi tidak. Oh ya, nyanyi lagu apa malu ya guys aku guys. Suaraku begini kok. Ya maaf ya guys, ini. Mohon maaf ya, bukan nggak mau nyanyi, bukannya sombong atau gimana. Suaranya emang seperti ini. Kayak dengerin suara asli saya, wah gempa bumi. Jadi jangan ya, udah. Padahal bagus ya suaranya. Enggak juga. Mungkin kalau masuk Indonesian Idol pertama kali yang langsung disuruh pulang. Betul. Mungkin Mas Dimas mau nyanyi. Rap pakai Atau kan ada bisa beatbox, sedikit beatbox aja. Mungkin kita ya. Ya dasar-dasarnya beatbox aja lah, kayak BTK lah ya. Itu aja. Oke, mantap. Oke. Mungkin sekian bincang-bincang kita kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman dari Amos, Kak Aka dan juga Dimas. Sama-sama. Oke, sebelum menentukan talkshow kali ini mungkin ada kesan-kesan yang ingin disampaikan Kak Amos bertanya. Tapi sebelum menjawab, minum dulu nggak sih? Oke, boleh. Ide yang bagus. Tapi sebelum minum mungkin berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Ngaji sekali. Ngaji sekali.
Inspirasi. Oh betul betul ya. Doa dulu guys. Kalian kalau nggak berdoa ya nanti ya nggak tahu. Doa, Minum dulu ya. Dipromosikan oleh Orange. Oke. Mantap. Terima kasih. Ya sama-sama. Udah pulang? Oh belum. Kesan-kesannya apa? Kesan-kesannya Amos. dari Amos. Main ya minum. Terima kasih. Enggak sama-sama. Oke, untuk pesan dan kesannya dari saya sendiri, semoga kedepannya Amos makin kompak, terus semoga prokernya makin banyak, makin dikenal masyarakat dan kampus lain. Itu aja sih mungkin. Ya itu. Berikan ya. Ya. Kak Dimas. Kata tambahan mungkin. Kesan Mas tambah Bro. ada. Ya intinya sama aja sih, tapi ya semoga proker lancar juga, proker lebih banyak lagi yang bisa gabung ke Amos dan Amin. sebagainya. Itu aja sih sebenarnya ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang episode ke berapa? Ke 9 ya. Ke 9 kali ini terus jangan lupa subscribe dan juga like channel kita yaitu Mikomka. Ya dan juga ini mungkin di atas saya ada sedikit IG Mikomka dan juga Amos. Ya. Di follow. Di follow ya. Dan Mikomka Jangan lupa juga ini Amos. apa? IG kalau IG saya @Dimas PTRN, DIMAS PTRN. Juga ini ada. Kalau Instagram saya @arya_saul. Tolong di follow ya. Dan saya lupa IG saya sendiri karena jarang ngurus. Mungkin akan saya tadi bisa Sini guys. Sini guys. kita bertiga Pansos sedikit. Best. Bukan best. Oke, mungkin sekian dari kita. Thanks for watching. We can entertain, keep watching, listening, and understanding.